Sangat apa ya, sangat baik sekali. Tadi berapa lama Bante? 15 menit ya sharingnya. Mungkin bisa lama loh. Iya. Tapi saya sudah pikirkan apa yang harus saya omongkan. Karena pikiran itu muncul pada saat saya, ya kita bisa bilang istilahnya itu capai ya. Tapi kita nggak bilang itu pencapaian sesuatu yang apa. Takutnya definisinya itu disalahartikan. Itu pada saat meditasi. Ya, oh iya, sebelumnya nama saya Jeffrey. Saya tinggal di Jakarta Utara. Saya lahir di Jakarta. Usia kelahiran 79, udah mau menjelang setengah abad. Jadi yang masih muda-muda harus meditasi, itu penting. Kalau misalkan masih belum merasa atau apa, suatu waktu itu pasti, yang penting terus latihan. Ya, jadi kembali lagi yang ke topik yang saya mau sampaikan, itu ada Cici di sini yang saya tanya dia mengenai kenal Bante Gunasiri itu dari dia, Bante. Kita satu kelas Abhidhamma sama Bante Keminda sama Pak Kadek. Saya justru cari Bante, saya incar beliau. Betul saya incar. Karena saya mau tahu cara sistem kesadaran aktif dan jasmani. Kebetulan kita sedikit sharing belajar Abhidhamma, itu pelajaran yang kita pelajari di bab 1, cita. Bab 2 itu cetasika, faktor-faktor mental. Bab 9 nanti yang akan kita belajar, pada ujung-ujungnya kita akan belajar meditasi. Itu. Nah, jadi itu sangat-sangat penting. Betul yang kata Bante bilang kesadaran itu kita tahu. Itu yang megang posisi paling awal. Dia ibarat kata penjaga pintu kerajaan. Penjaga pintu kota. Dia kan nggak peduli siapa yang masuk, siapa yang keluar. Yang penting dia tahu aja. Setelah orang itu masuk dia mau ngapain, mau urusan apa itu dia nggak peduli. Yang penting dia tahu. Ini yang paling penting. Saya cuma ambil kata kuncinya itu, satu, ngantuk. Kedua, sakit. Di antara 80 di sini yang bilang sakit, berapa orang? Pasti 160 orang. Iya, karena betul-betul sakit. Ngantuk, sakit, sabar. Saya cuma ambil kata kunci. Jadi saya mainin kalian punya sangkara. Jadi kalian punya gambaran batin. Kalau kita bilang sakit pasti tahu dong definisinya apa. Kalau saya bilang ngantuk tahu definisinya apa. Kalau bilang sabar kita tahu definisi apa. Sama silent. Jadi 3S ya. Sabar, sakit, silent. Ya silent itu diam. Itu penting. Karena kita ada pancakanda. 5 agregat. Itu nanti saya bisa ngomong. Makanya saya bilang 15 menit itu dikit. Betul, saya bilang 15 itu dikit. Jadi ngantuk, Buddha pernah bilang, biku, pertamanya biku ngomong sama Buddha, nanya, Bante, saya ngantuk, nggak bisa meditasi, pergi cuci muka. Ya, karena Buddha sayang, selalu dia kasih wejangan, kasih dhamma. Ya namanya Bante muda kan, masih cengeng, rengek-rengek lah sama kayak kita. Masih ngantuk Bante? Oh, masih ngantuk. Cuci muka, goyangin kuping. Pijit. Masih ngantuk Bante? Jalan sekeliling, lihat-lihat suasana, lihat apa. Masih ngantuk juga Bante? Wah, bokil oh. Orang bilang kan, sek orang kek. Maksudnya nggak ketolong ya. Ya kan, mokil wah. Ya kan? Buddha jawab, dari situ kalian harus ingat dhamma yang saya omong. Mendingan kamu hidup 1 hari tapi kamu mindfulness daripada kamu hidup seperti saya sekarang udah sicap go. Saya hidup 40 tahun, 30 tahun tapi saya nggak tahu itu apa itu mindfulness. Kesadaran penuh. Gitu, Sang Buddha kasih tahu. Berarti yang soal ngantuk udah selesai ya. Kita nggak ngomongin soal ngantuk. Jadi kalau mau meditasi jangan ngantuk. Kita kan bukan autopilot. Seperti pilot pesawat tempur. Kebetulan background saya ada memang main di situ. Dia bukan berarti saya pilot. Saya mau ngomong. Pilot pesawat tempur misalkan ada pesawat masuk ke teritori Indonesia. Dia punya waktu 20 detik kurang. Harus udah siap naik. Berarti kan dia udah terlatih. Nah meditasi seperti itu. Harus latihan dan harus terlatih. Dia harus ada 90 detik dia udah pakai baju G-Suite, baju yang bisa nahan berapa getaran. Kayak kita kalau ke dunia fantasi kan naik halilintar itu loh apa. Nah
Dia hanya punya waktu-waktu 19 detik. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, saya sampai lupa nih. Pikiran saya terlalu cepat. Ya, itu soal ngantuk. Jadi maksudnya kita jangan langsung masuk ke autopilot, duduk. Sebelumnya memang saya udah belajar latihan Bante, Wandami, Bante, saya bisa dapat sistem ini. Saya udah pelajari dia, saya udah 1 tahun saya jalanin. YouTube dia saya pause, saya print tuh. Saya aja sekarang sampai bisa hafalnya udah cepet banget. Karena pikiran, kesadaran kita cepet, muka, bumbung belakang, kepala, kedua pundak, lengan, ujung, pangkat, kedua ujung kaki kita, kesadaran kita cepat banget, terlalu kuat. Bahkan disampai kesadaran saya mindful, saya maaf ya, saya mau pikirin yang jorok-jorok, itu dia nggak mau masuk. Saya paksa, saya sampai pikirin dengan istri atau apa, nggak bakal masuk, karena kuat. Tapi kalau kita pikirin, saya suka baca buku Bante Asin Keminda yang mulia, Bante Gunasiri, ceramahnya saya suka ikutin. Wandami, semoga beliau semuanya itu mencapai buah maga dan pahala. Bante Kantidaro, Bante Sri Panyawaro Vetera. Tadi Bante ngomongin dana. Buddha bilang soal dana. Seandainya makhluk manusia melihat sama seperti yang saya bisa lihat tentang manfaat dana, manusia itu akan memberikan sisa terakhir apa yang ada di dalam makanannya dia. Wah, dana begini ya, lu lagi makan nih, lu buang, oh dana. Tuh, Sang Buddha aja ngomong gitu. Misalkan kamu bisa lihat seperti yang Buddha lihat manfaatnya dana. Makanya pertama dia selalu kan kita umum kan, dana, sila, samadhi. Nah gitu, oke, soal ngantuk selesai. Nanti saya akan ngomong soal kesadaran saya yang biasa sama kesadaran saya yang luar biasa yang setelah saya meditasi 10 hari. Jangan pandang dikit loh. Bante sekali duduk hanya bareng 10 menit, 15 menit, kalian udah terlatih, teng langsung. Itu bukan sesuatu yang magic atau apa, itu karena latihan. Oke, ngantuk udah. Sekarang soal sakit. Sakit, itu betul-betul sakit. Sakit banget. Tapi kita harus tahu, Bante kan ajarin polanya begini. Saya ibarat kata sakit itu mama si sakit sama anak si sakit lagi datang ke rumah. Mama si sakit datang mau minta makan. Kalau sakit maksimal ini ya, setuju ya? Kita kalau udah nggak sakit turun gini ya. Ini maksimal. Mama si sakit datang, lu bocah, kita kan pasti tawarin makan. Lu ciao, dia belum datang, dia masuk dulu ke dapur. Si mama si sakit ini dia bersih juga, dia cuci tangan dulu, dia ambil tisu. Wah, naik itu 10%. Masih kita bisa tahan. Habis itu diambil makan, diambil sendok, diambil garpu, naik 30%. Kita bilang, Ankyo ini belum makan-makan, lu Ankyo meo cia cia aja supaya lu pergi. Kan kita maunya kan nyaman. Bante Panyawara bilang, kalau orang bilang meditasi mau cari anak tenang, itu salah besar. Salah besar. Jadi jangan berpikir meditasi itu mau cari enak sama tenang. Tapi kita akan dapat enak tenang. Tapi nanti saya akan ngomong. Nah begitu nyampe 20, dia mulai makan. Dia mulai makan, kita pikir dia udah bisa lewat Dia pergi cuci piring. Habis itu kita pikir dia mau pulang. Nah kalau kita di saat pikir dia mau pulang, maksudnya udah selesai kita nggak tahan, turun lagi kita. Mulai lagi dari nol. Sama seperti kita kalau belum sampai mindful, kita kan wah begini terus kesadaran kita nggak nyampe yang luar biasa. Ngulang lagi ke nol, kita nyesel. Nah, kita pikir dia mau pulang, dia bisa duduk baca SMS, sakit banget sampai ke atas. Udah, woco Paulo ya, sia-sia ya. Kalau dia pulang. Langsung wah, enak. Tapi jangan senang dulu. Lu mendapatkan kesadaran yang belum maksimal, belum lu mencapai kesadaran luar biasa, itu lu udah sakit. Nanti kalau lu sampai kesadaran luar biasa, lu juga akan sakit. Tapi kan gue udah bisa lewatin yang pertama. Gue udah rasain. Nah kali ini ada anaknya datang. Anaknya itu setelah lewatin sakit, kan akan muncul tetap sakit. Ya namanya batin, namanya jasmani, apa sih yang gak sakit? Bante Santacito bilang, kalau misalkan orang ada jasmani pasti sakit. Aku belum mengatasi usia tua. Aku belum mengatasi sakit. Aku belum mengatasi kematian. Lu masa mau bilang enak? Lu masa mau nggak mau rasa sakit?
pasti itu sakit muncul. Habis itu anaknya datang. Anaknya kalau dia datang ya namanya sekia. Lu kasih makan dikit dia udah pulang. Lewat. Begitu lu udah bisa lewat tahan sakit. Kamu, kalian, kita semua sudah ada gambaran batin. Apa itu rasanya sakit? Betul dong. Saya sudah pernah lewati kok. Saya sudah pernah rasain. Tapi hati-hati. Nah di saat momen itu antara kamu bisa bertahan. Karena memang kita mau ciptakan kesadaran atau konsentrasi ini kan gak gampang. Kecuali udah terlatih. Saya udah bisa dapat. Saya pagi-pagi pokoknya selesai makan, saya mandi langsung. Saya duduk 10 menit, langsung. Dia bisa bertahan sampai 1 jam. Sakit tetap muncul. Tapi karena kita udah kenal, udah biasa. Dia bisa sampai 2 jam. Itu bagi yang udah mungkin rasa, mungkin senyum-senyum ya Bante ya. Mereka mungkin udah bisa rasa, mereka sama seperti yang saya rasa mungkin bisa senyum. Tapi bagi yang belum rasa, nggak apa-apa. Itu perjuangan, kalian pasti akan rasa. Berarti tanah tekad. Oke ya, tadi yang soal sakit udah ada kan. Tapi kan juga harus ada sabar. Kalau nggak ada sabar itu kita akan rugi sekali. Waktu pembabaran Buddha yang dihadiri oleh Pangeran Ajata I. Tahu kan Pangeran Ajata I? Anaknya Raja Bimbisara yang dia bikin mati itu papa. Di tengah-tengah khotbah Buddha, maaf ngomong ya, misalkan gini khotbah. Ada sangga, ada Pangeran Ajata I. Pangeran Ajata I izin, Bante izin saya mendahului. Ya, Tathagata Buddha, ya begini, Ajata I pergi. Pada saat Pangeran Ajata I pergi, Bante tetap lanjutin, Buddha tetap lanjutin ceramah. Setelah beliau selesai menyampaikan khotbah Dhamma, Sang Tathagata sama Sang Buddha, dia bilang, andai kata Pangeran Ajata I mau menunggu saya selesai menyampaikan khotbah Dhamma, maka di saat itu juga, wah kalau Buddha udah ngomong kayak gini sih itu betul-betul ngeri loh. Di saat itu juga dia akan mencapai pengetahuan sotapati, maga dan phala. Dia akan mencapai sotapana. Kalau dia udah capai sotapana, nggak ada tuh cerita tuh 4 alam-alam itu nggak akan ada dia itu. Sekarang dia lagi ada di neraka awija, neraka paling rendah. Tuh sama hopengnya tuh Dewa Data, lagi di ongseng dia. Betul, karena dia nggak sabar. Makanya ingat itu. Saya bisa ngomong begini pada saat saya mencapai, tiba-tiba saya bisa ngomong loh kayak begitu. Saya kebetulan kan di rumah kan ada altar Buddha kan. Saya memang ada altar Buddha. Saya udah jalanin samadhi juga. Tiba-tiba kebiasaan baik yang kita lakukan itu dia muncul. Apa yang saya chanting itu saya bisa air mata. Tapi air mata bukan dalam hati kita apa ya. Itu air mata kita namanya itu mengalami piti, giur atau enggak. Mengalami kegiuran karena kita, ternyata meditasi itu begitu. Makanya salah. Orang itu selalu konsepnya kan yang klasik-klasik, yang lama, yang konvensional. Bilang kalau misalkan itu, kenapa kita nggak main napas? Samatha bawana. Oh kenapa kita vipassana bawana ini sistem aktif jasmani Bante Gonasiri kita nggak samatha? Samadhi itu ada 2. Di zamannya Buddha hidup pun orang udah menjalani samatha. Masuk napas, turun napas, masuk napas, turun napas. Tapi yang ketemuin metode vipassana itu Tathagata sama Sang Buddha. Dia yang ketemuin. Jadi itu memang 2 tipe yang memang beda. Kalau samatha, kalau kalian latihan itu bikin tenang. Itu bikin tenang. Itu ibarat kata, lihat kan nih rumput di lantai-lantai ke sekeliling. Kan ada rumput muncul tuh. Kalau samatha itu ibarat kata rumputnya dicabutin, dihancurin aja. Tapi seminggu lagi dia akan muncul lagi. Si kilesanya itu, si biang keroknya itu, loba dosa moha. Tapi kalau vipassana yang kita jalanin, yang Bante kasih kita pengajaran itu sampai di dalamnya kita ambil itu tumbuhannya, kita bersihin, kita congkel itu pasir, baru kita tutup dengan semen.
Dia bisa tumbuh lagi nggak? Seandai kata dia tumbuh, ya pasti tumbuh lah. Kita akan ada kilesa, akan muncul. Tapi kita tahu bagaimana nanganinnya. Karena kilesa nggak akan bisa hapus kecuali kita mencapai arahat. Gitu. Cuman levelnya kan kita akan berkurang. Dulu suka marah, suka emosi, berkurang. Dulu suka nonton yang film nakal-nakal, itu berkurang. Apalagi nonton yang film nakal-nakal, kalian meditasilah yang banyak. Makanya anak-anak muda begini datang ke sini itu udah baik-baik. Ini anak yang ini di belakang, saya duduk di samping dia nih, dia bisa kasih saya makanan loh. Metanya ada kan berarti. Nih, tuh yang pakai baju tuh hitam ini. Mamanya kasih dia makan, dia bisa kasih saya. Saya bilang, oh sadu. Oh saya kasih di samping saya teman saya tuh. Mana tuh? Tuh yang di samping tuh ya. Saya kasih, ya kamu itu. Saya kasih ke kamu itu parcel, ingat kan? Ya. Saya bilang, bagus itu. Udah ada itu rasanya dana. Oh ya oke. Ya udah. Makanya saya bilang 15 menit itu nggak akan cukup. Oke kalau gitu saya sampaikan anumodana wandami yang sebesar-besarnya sama guru meditasi saya yang mulia Bante Gunasiri. Sadu, sadu, sadu. Nanti kita undang ceramah ya di AKNC.